Micnya emas banget ya. Pulang dong, astagfirullahaladzim, ini pada sibuk-sibuk banget, gila. Mau lagi makan nasi goreng. Gila. Mentang-mentang habis liburan masuk pertama kali langsung pada males semua emang anak-anaknya. Oke, kontol. Kasar ya baru-baru. Bodo amat. Gak ada citra sekolahnya. Preman sekolah bodo amat. Gak ada citra. Lu pada diem aja, gue bully kan salah lagi. Kayak gitu. Makan. Ya. Gila. Selamat tahun baru. Udah lewat, udah males banget ini, udah tanggal 4. Ini tag pertama setelah tahun baru. Setelah tahun baru, Tag sesuai pertama. dengan janji ya. 2023. Janji awal tahun seperti politisi. Tapi ini ditepati. Ada diem aja sih anjing banget. Ada kabar apa kawan? Ada liburan ini kawan. hari. Seperti janji kita kemarin. Apa tuh? Kita bahas apa nih? Mobil listrik. Boleh. Yang katanya dapat subsidi ya? Yuhu. Kita beli nih kayaknya nih. Belum. Dapat subsidi 80 ya enggak? Belum ketok loh. Hah? Belum ketok berapa? Ya, tapi kan udah ketahuan lo dapat subsidi. Enggak kayak KPR. Iya, KPR. Iya. Ya, gua udah baca. Sama transportasi umum. Iya, transportasi umum. Transportasi umum. Kacau. Nih, yang tahu banget tentang perkembangan Elon Musk itu saudara Noval sih sebenarnya. Kita belum kenalan loh. Oh iya, kenalan dulu. Ada 2 tamu baru kan? Yoi. Yang satu sih emang udah sering kesini. Basur. Nah, yang satu lagi Bajing. penjaga kantin. Enggak, ini penjaga kantin. Ah, Yang satu mahasiswa baru. mahasiswa. Siswa baru. Dulu siswa magang di sini. Oh. Siswa magang. Maba. Kenalan dulu kali ya. Kenalan dulu ya. Yoi. Gua Kanu. Gue Opang. Mas ini siapa? Oh, gua Haikal. Bang. Ngapain Haikal? Sebelahnya siapa Haikal? Sebelah gua siapa ya? Gua Basur biasa. Kang Somai. Zahril Alutfi. Jahril Alutfi. Udah pada tahu belum? Apa Udah tuh? pada tahu belum kita mau bahas apa? Ini tadi. Ini apa? Listrik apa tuh listrik? Pokemon. Wah. Pokemon Go. listrik. Pikachu. Iya. Ayo kita bahas tentang mobil listrik. Katanya dapat subsidi katanya ya. Kendaraan listrik ya. Motor sama Mobil. mobil dapat subsidi dari negara. Katanya. Gimana tuh bang? Menurut lo? Langsung gua nih. Oh iya dong. Langsung gua. Iya. Menurut pendapat lo gimana itu tentang mobil listrik? Kalau gua sih analisa gua ya, kenapa pemerintah bisa mensubsidi ini, kemungkinan kan Coba cari deh. bahan baku utama baterai itu apa? Ethereum apa gitu gue lupa. Bahan baku baterai. Ya, baterai kendaraan berlistrik. Ethereum tuh mata uang digital. Iya ya. Gitu ya? Gitu yang udah nggak bisa ditampung sekarang. Oh, Iya, ini bahan bakunya tuh 80% dari nikel. Nah, itu tuh banyak banget di Indonesia. Makanya mau kerja sama Elon Musk. Itu. Waktu itu kan si Lord soan tuh ke kantornya si Elon gitu, no. Jadinya nanti ada cuan dari situ. Cuan ya? Oh, ada cuan. Cuman cuannya untuk apa gua nggak tahu lah ya. Atau mau bayar kereta cepat bisa. Tapi udah siap nggak sih Indonesia tuh untuk memasuki era dimana kendaraan listrik gitu ya? Ariel? Apa tuh tadi awal? Masa gua berdua mulu sama kan? Ya gimana kal? Ini berita yang Lu kan sebagai mahasiswa nih gitu kan yang ya mahasiswa yang lagi kritisnya gitu kan. Menurut lu Indonesia tuh siap nggak sih? Udah siap belum? Kan lu
masuknya di sejarah juga nih ya kan. Iya. Ini kan perkembangan juga kan. Gitu. Menurut lu gimana tuh? Kalau menurut gue sih masih belum ya, mengingat kan kayak balik lagi nih mobil listrik gitu. Listrik tuh butuh daya gitu. Nggak kayak bensin yang dimana-mana pom banyak gitu. Nah kalau listrik ini kan harus punya stasiun pengisian bahan bakar sendiri, tapi berupa listrik gitu. Harus dicas bahasanya gitu kan. Nah itu kita itu belum terlalu banyak lah, udah ada tapi belum terlalu banyak untuk kayak pengisian bahan bakar sendiri. Terus juga kayak transisi nih daripada bahan bakar minyak gitu ke mobil listrik atau ke bahan bakar listrik tuh masih ribet ya menurut gua, karena masyarakat itu udah terbiasa dengan ngisi bahan bakar yang ngantri, itu udah budaya banget tuh. Kayaknya belum gimana ya ketika ngantri tapi ini ngecas gitu. Kayaknya aneh aja gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi kayak belum terlalu siap lah Indonesia untuk transisi dari bahan bakar minyak ke listrik gitu. Kalau menurut Ariel gimana? Menurut Ariel. Menurut gua Ah. sama sih kayaknya. Ini cuma sama-sama. Apa emang? Coba ulang. Coba ulang. Bikin dulu ya. Coba ulang. Iya, kalau menurut gua masih belum siap sih. Kesiapan yang masih belum 50% pun belum ya Indonesia untuk transisi ke listrik. Karena juga udah terbiasa lama ya pakai solar. Yang pakai solar biasanya. Solar, suntikan solar ya kan. Masih belum terbiasa aja, dan benar tadi kata Eka, untuk stasiunnya juga belum terlalu banyak. Baru di titik-titik tertentu aja untuk listrik kan. Kalau dari pandangan Mas Noval gimana? Gimana tuh? Apanya? Ya untuk perkembangannya kira-kira udah siap atau belum? Eh, Masuk ke era kendaraan listrik tersebut ya. Sebenarnya kalau untuk siap atau enggak siapnya dari segi kayaknya sih butuh waktu yang panjang ya, nggak instan. Kayak contohnya tadi kan kayak si Ekal sama si Ariel bilang belum tersedianya, belum banyaknya tempat pengisian ulang lah ya, buat ngecas lah ibarat kata. Yang pertama itu kan. Yang kedua gini, di daerah Jawa aja sumber daya listrik kita aja tuh masih banyak yang kadang-kadang mati lampu. Apalagi kalau lu mau terapin ini selindo kan seluruh Indonesia. Banyak daerah-daerah kayak di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera itu yang emang masih dapat jatah giliran kalau malam lampunya mati, siang nyala. Itu gimana kabarnya untuk mereka-mereka yang ada di sana? Tapi kalau misalkan sistemnya masih hybrid masih oke lah, sementara hybrid dulu. Semi listrik sama semi bokep. Semi bensin ini minyak. ya, bahan bakar minyak gitu. Tapi ada beberapa salah satu perusahaan kendaraan listrik bermotor itu dia terapinnya itu tuker baterai. Gimana tuh? Maksudnya tuker baterai itu gimana tuh? Kayak yang Gojek atau Ya. gunakan ya. Ya, jadinya lu misalkan lu beli motor listrik nih, kan lu dapat baterainya. Kalau lu misalkan tiba-tiba lu habis nih. Nah, lu tinggal ke shelternya, naro baterai, terus ngambil baterai yang udah full. Oh, jatuhnya kayak tabung gas LPG nggak sih? Iya, Gitu ya? atau enggak kayak dulu sempat ada Migo atau apa sih? Migo. Migo yang sepeda kan? Iya. Benar, kayak gitu. Yang kuning. sistemnya. Cuman kalau Migo swasta kan? Iya. Gitu. Oh, ini. Lebih ke arah sana. Dan udah gitu, yang gue tahu ya, untuk baterainya itu nggak ada standarisasi. SNI-nya belum ada nih berarti? Bukan SNI-nya nggak ada, Kal. Jadi gini, kalau misalkan motor lu sekarang misalkan lu pakai motor Matic, gue pakai motor bebek. Nah itu bensinnya kan bisa sama-sama pertalite. Ya. Nah kalau dia tuh nggak bisa, lu baterai lu jenis A, gue jenis B. Nah itu nggak bisa ditukar.
jadinya satu merek. Cuma buat satu Ya, buat satu kendaraan. buat satu kendaraan. Itu yang sebenarnya yang jadi permasalahan kalau misalkan kendaraan listrik ini digembor-gemborkan dengan isu ramah lingkungan, menurut gue sih enggak juga. Nanti sampah dari baterainya tuh gimana? Sedangkan baterai lo tahu sendiri zat kimianya tuh banyak. Iya, benar. Gitu sih, no. Makanya kalau menurut gue kayaknya butuh jalan panjang sih. Itu jalan panjang. Walaupun banyak yang walaupun gue bilang ini ya bisa karena sistem kayak kompor minyak ke kompor gas. Tapi menurut gue beda case sih. Tapi makin nambah kemacetan nggak sih nantinya? Karena apa tuh macetnya? Kan Subsidi. sama. Ya. Subsidinya. Ya karena kan pasti kalau disubsidi pasti banyak yang beli juga ya kan. Terus kendaraan konvensional yang masih pakai bensin pun masih ada gitu ya. Nambah kemacetan nggak sih nantinya? Kalau menurut gue sih nggak terlalu ya kan. Kenapa nggak digalakin transportasi umum aja? Daripada harus nambah mobil listrik gitu ya? Atau kendaraan listrik gitu ya? Makanya kan tujuan kendaraan listrik itu apa sebenarnya? Kayak contoh di DKI deh, ganjil genap di DKI, gue tuh gue akuin gue kurang update. Ternyata kendaraan listrik untuk kendaraan listrik khususnya mobil listrik itu nggak kena ganjil genap. Ya? Itu gue baru tahu. Nah sedangkan tujuan ganjil genap di awal itu kan untuk mengurai kemacetan. Bukan untuk dan emisi gas. Iya. Tapi tujuan utamanya sebenarnya mengurai kemacetan. Tapi kenapa mobil listrik kasih apa ya jatuhnya prioritas kebebasan untuk berkendara walaupun itu daerah gangen. Iya, Ganjil genap. Si Katan begini. Dia suka bikin jokes baru. Emang itu gangen. Emang pemerintah yang bikin gangen. Gimana? Singkatnya enak banget. Gangen. Gimana lu tulis gangen? Ada. Ganjil genap gitu. Ya menurut tujuannya apa sih pemerintah bikin kebijakan kayak gitu? Menurut siapa nih? Ya semua lah lu bertiga. Siapa lagi di sini? Ariel kayaknya ya, dia Ariel gimana nih. ya? Dia kayaknya punya unek-unek nih. Kayak sebel aja dia. Apa sih gua? Gua lagi dengerin lu pada apa? Gangen. Itu. Gangen. Kenapa gangen? Game 1 anjing. Iya. Paling bawah dia doang. Pulang sekolah cuma segini dia doang. Emang kenapa pemerintah punya tujuan apa nih? Kenapa Kira-kira ngotot banget gitu. bikin subsidi kendaraan listrik gitu. Kayak gitu. Mungkin kayak yang tadi lu bilang bang, cuan bisa. Itu pasti cuan lah itu. Bener apa lu? Ya nggak mungkin enggak lah. Lu nyari apaan kau? Apaan tuh mobil listrik? Wuling. Nah, nggak tahu ya mungkin pemerintah tuh kayak anak muda sih kayaknya ngikutin tren gitu kan. Sekarang lagi tren nih mobil listrik gitu kan. Ya kita bikin mobil listrik ya walaupun udah ada dari dulu kan. Kayak cuman dulu tuh kayak kurang eksistensinya gitu. Tapi sekarang mungkin kayak lagi tren nih mobil listrik gitu. Apalagi ada yang isu-isu mobil listrik murah, lebih murah daripada mobil biasa gitu. Nah sekarang lagi mungkin ditingkatin lagi nih, digembor-gemborin masalah mobil listrik gitu. Tujuannya sih kayak bahasanya apa ya? Mau nunjukin aja sih kayak kita tuh mampu loh gitu untuk memiliki atau kayak transisi dari minyak ke mobil listrik gitu biar bahasanya gitu kayak ramah lingkungan gitu, ketipannya gitu. Ramah lingkungan. Kayak gitu sih kalau menurut gua. Kalau yang benar ya. Gua sih kayak gitu. Tapi kayak kesannya kayak negara ini kesannya kayak ini gak sih kalau bukan coba-coba Kal, lebih kayak sebuah perusahaan gak sih? Kenapa tuh bisa bilang kayak gitu? Yes, mengatur kebijakan agar mendapatkan keuntungan. Kapitalis. Ya karena kan kayak contohnya ya tadi ganjil genap aja. Jadi ada yang dibolehkan. Wah, sebenarnya itu bukan tujuan di awal. Maksudnya gimana yang ngejelasinnya? Bingung gua kata-katanya. Masalah gangen kan ini. Bukan masalah gangen, kendaraan umum menurut gua gini. Mobil listrik, Kendaraan listrik kebebasan. itu kayak perusahaan tuh kayak
negara itu kayak sebuah perusahaan kalau gua melihatnya ya. Karena ngotot banget ngejual kendaraan listrik. Sampai menabrak beberapa peraturan dan memberikan subsidi yang sebenarnya nggak dibutuhin banget sama masyarakatnya. Ya gimana ya, mungkin nggak tahu ya, itu kayak nabrak kayak peraturan yang udah ada, itu kayak mungkin kayak bentuk kolaborasi, kayak kerjasama nih, lu gua kasih nih promosiin mobil lu, tapi gua kasih kesempatan buat kayak ya udah lu nggak apa-apa deh peraturan ganjil genap lu nggak kena deh gitu. Iya Gitu lebih kan. kayak marketing gitu kan. nggak sih? Ya, lebih kayak gitu kan, promosi gitu, win-win solution gitu kan. Jadi kayak pemerintah tuh mempromosikan kendaraan listrik. Iya. Dan nantinya ada kerjasama dengan sebuah brand Ya itu dan menghasilkan mendatangkan cuan. baik lagi ujung-ujungnya Cuan. cuan. Simpel kan jawaban gue Salah tadi. nggak sih? Cuan. Iya. Kalau dari kacamata lu ke pemerintah salah nggak melakukan seperti itu? Lagi kayak capek gue gitu. Mumpung ada anak sejarah. Biasanya gue boleh goceng. Seperti gue salah datang nih. Lanjut. Kalau menurut kacamata gue gimana ya? Maksud gue gini, boleh nggak sih negara itu berbisnis seperti itu? Balik lagi sih kepentingannya buat apa gitu. Kalau emang menguntungkan untuk negara itu sendiri pun dan juga masyarakatnya, sebenarnya nggak masalah juga gitu untuk kayak bentuk promosi kayak gitu, atau kayak bahasanya apa ya, ujung-ujungnya cuan gitu ya. Yang penting itu untuk kayak buat negara dan masyarakatnya gitu, bukan untuk suatu pihak atau kelompok gitu. Kalau menurut gue sih kayak gitu, kayak masalah dia kerja sama suatu brand atau gimana ya nggak masalah juga. Tapi menurut lo bakal tepat sasaran nggak sih subsidinya itu? Enggak. Kayak yang udah-udah gimana dah? Ah, Salah target terus. gimana ya, subsidi ya gitu. Baik lagi nih. Siapa sih yang diuntungkan dari subsidi itu? Masyarakat menengah ke atas. Masyarakat menengah ke atas. Nah, untuk masyarakat menengah ke bawahnya kayak gimana tuh nantinya? Ya, kalau dia nggak beli nggak dapet subsidi lah, nggak berpengaruh sama dia. Penonton gak dibayar. Nah, sebenarnya kan gue lihat tadi ada 3 kriteria tuh subsidi tuh kan, kayak subsidi kayak apa tadi gue lihat tuh, pokoknya kayak listrik, hybrid, terus sama apa gitu satu lagi gitu. Nah itu subsidinya beda-beda tuh. Yang gue lihat kan 80, yang listrik itu sekitar 80 juta, 80, hybrid 40, hybrid 40, terus ada satu lagi tuh. kendaraan roda 2 listrik dapat Nah. insentif 8 juta. Nah itu ya mungkin dibagi lagi kali itu targetnya tuh, kayak misal mobil listrik tuh kayak menengah ke atas, terus kayak apa tuh yang hybrid itu menengah, terus kayak motor listrik tuh ke bawah gitu, biar masyarakat juga ngerasain subsidinya juga kali. Menurut kayak bahasanya sih kayak apa ya, kayak KJP sih nanti ujung-ujungnya gitu. Nah, memang KJP. Ya nggak tepat sasaran gitu kan. KJP kan untuk membantu, daripada ini melenceng dikit nih ya bahas KJP ini gitu, untuk kayak membantu siswa yang pintar tapi kekurangan gitu. Nah ini orang kaya pun bisa dapat KJP gitu, kayak gitu sih, kurang tepat sasaran kayak gitu paling. Cuman ya itu cuman pemikiran gua aja gitu. Dari lu sendiri bang, menurut lu gimana tuh? Apa tuh? Iya maksudnya tepat sasaran atau enggak? Enggak lah. Udah pasti enggak. Kenapa emang? Contoh aja dari subsidi BBM, Iya. masih banyak mobil-mobil mewah menggunakan BBM yang bersubsidi. Kita tuh bermasalahnya di situ. Bukan, sebenarnya subsidinya udah bagus. Pemerintah punya ide untuk menyubsidi. Misalkan contohnya tadi BBM. Tapi sasaran sistem pembagiannya ini yang sebenarnya harusnya dibenerin biar tepat sasaran gitu. Kalau menurut gue ya. Kalau emang tujuannya dia untuk mensubsidikan BBM atau kendaraan listrik ini untuk menengah ke bawah, ya harus dipikirin bener-bener dia tuh emang menengah ke bawah ekonominya. Karena masih banyak mobil-mobil
ya ratusan juta tapi ngisinya pada saat itu pertalite, ya kan? Itu yang sebenarnya harusnya dibenerin tuh sistem pensubsidiannya tuh kayak gimana biar sampai bener-bener ke bawah. Kalau menurut gue sih gitu. Gitu Mas Resno. Gitu. Jadi kalau menurut gue ya, jadi kayak Kenapa mungkin bisa aja sih kayak tepat sasaran, tapi diiringi juga ya balik lagi harus ada peraturan atau regulasi yang mengatur daripada subsidi itu sendiri gitu. Nggak bisa kayak udah sekedar lu beli mobil listrik atau kendaraan berlistrik lu dapat subsidi gitu ya, nggak gitu juga, pasti harus ada regulasinya. Tapi yang gue pertanyaan sebenarnya gue nggak tahu ya ini sistem pensubsidian kendaraan listrik ini udah dirancang atau belum, tapi gue masih belum tahu ya. Sistem pensubsidiannya ini apakah dari pabriknya, misalkan salah satu brand lah, misalkan dia contoh lah Weling lah ya, Weling ini harganya misalkan 300 juta kan ada jatah subsidinya 80 juta. Nah itu dari pabriknya itu ngejual ke bawahnya itu jadi 300 kurang 80 berapa? 220. Nah, jadi 220 atau ya nanti ketika udah deal baru dipotong. Maksudnya dari awal tuh harganya udah 220 atau emang ya udah lu beli terus nanti ada diskon 80 juta gitu. Oh, jadi belum jelas ya itu Enggak, subsidinya itu ya dalam hal apa gitu. gua nggak tahu maksudnya gimana. Belum jelas kan berarti Iya. subsidinya dalam Kalau hal apa. misalkan dari pabriknya langsung ya bisa nggak tepat sasaran kalau menurut gua. Karena orang kaya bisa aja beli dengan harga segitu kan. Gitu. Belum jelas juga emang buat Sistem pensubsidiannya ya. sistem. Apa langsung pemerintah kerjasama sama si pabriknya atau sama dealernya lah ibarat kata kan. Dealernya nih kalau misalnya ada yang pendapatannya sekian baru lu kasih subsidi. Kalau pendapatannya di atas sekian jangan lu kasih subsidi, kasih harga normal gitu. Gue masih nggak tahu ya sistem nanti ke depannya kayak gimana. Apakah udah dirancang atau belum, gue juga nggak tahu. Itu. Oke. Berarti belum final banget ya. Kayaknya sih belum deh. Masih impress ya. Iya. Impress ya. Untuk si presiden. Sebenarnya banyak yang pemerintah tuh Banyak maksudnya harus banyak yang dikaji ya. Ini kan namanya mobil listrik ya. Kalau Apalagi, banjir gimana, terus kalau lo tahu kan orang Indonesia itu paling males banget, udah di E aja kadang kita maksain buat masih jalan kan gitu. Tetap mati kayak gimana gitu ya. Itu harus dipikirin benar-benar kali ya. Apalagi Jakarta tuh banjir. Setrum gak sih? Hah? Setrum gak sih? Ya enggak lah, tapi kan pasti lebih ringkih lagi pasti ya. Iya. Lebih ringkih lagi. Nah, kalau udah final nih misalnya gitu ya, terus kita bukan dipaksa ya, maksudnya pengalihan kendaraan yang udah ada itu akan kemana? Gue rasa sih tetap masih ada. Tetap masih ada Karena di kita juga sebenarnya peraturan untuk kendaraan permajaan. Iya permajaan itu nggak ada. Maksudnya bukan permajaan, sorry. Kalau di luar negeri kan ada yang dihancurin kan, dibikin kotak. Kalau di kita kan permajaan ya udah. Kayak contoh bengkel. Dulu ada Kopaja, Metro Mini. Iya. Ya udah didempul habis itu dapat Ganti sasis ini lah ya. lagi, permajaan lagi. Enggak yang bener-bener kendaraannya udah habis masanya, ya udah dihancurin. Tapi perkiraan lu ini bakal disahkannya atau mungkin terjadi itu berapa tahun ke depan? Kira-kira. Itu ada peraturan ya subsidi itu. Ya, Pemerataan ya. pemerataannya. Bahwa Indonesia udah beralih, ya nggak semua lah ya. Berapa persen Iya. dari Indonesia udah rata dengan kendaraan listrik? 20% lah. Ya sekitar 5-7 lah. 5-7. Iya, ya mengingat soalnya kendaraan di Indonesia udah banyak gitu kayak udah
ngapain sih gitu, udah nyaman pakai ini, balik lagi gitu. Kayak sama aja kok ujung-ujungnya buat jalan-jalan juga, dan bahkan lebih ribet ini ntar ngecasnya di mana gitu. Mending udah ini aja pom bensin di mana-mana banyak kok gitu. Jadi mindsetnya gitu masih mikir kayak BBM minyak itu atau motor yang menggunakan BBM itu masih relevan lah daripada mobil kendaraan berlistrik gitu, menggunakan listrik. Tapi menurut lu bertolak belakang nggak sih dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya yang menggalakkan transportasi umum yang sekarang lagi dibangun kayak MRT, terus kereta cepat, terus busway yang lagi digalakin gitu ya, terus tetap muncul ide kendaraan listrik itu, menurut lo bertolak belakang nggak sih? Bertolak belakang lah. Gitu. Ini gue baca di Tempo ya. Yoi. Ada gue bacain aja ya. Ya bacain aja, bacain. Deretan kenaikan tarif mulai tahun 2023. Itu pertama cukai rokok. Pemerintah memutuskan menaikkan tarif rokok bla bla bla. Terus itu cukai vape. Terus tarif tol Tangerang Merak. Kemudian biaya KPR. Nah, yang terakhir nih di sini tarif KRL komuter line. Pemerintah memastikan tarif KRL komuter line tidak akan naik pada tahun 2003. Meski begitu, pemerintah tengah membahas pembedaan dari tarif bagi masyarakat yang dinilai lebih mampu. Nah, itu aja sebenarnya udah, maksudnya gimana ya? Harusnya tuh lu mengajak yang orang-orang yang tadinya nggak mau naik kendaraan umum Jadi buat malah naik kendaraan umum. Mau dia pangkatnya apapun, jangan ditakut-takutin kalau misalkan ada harga yang berbeda. Kalau menurut gua, dan gitu juga pasti sistemnya bakal bakal ribet lagi nanti. Lu tau dari mana yang naik KRL itu orang kaya atau orang miskin kan gitu. Tapi ini sama kan? Ribet ya. Tapi ini sama. Itu ribet gitu. Ya udah diratain aja pukul rata. Misalkan lu mau tarifin berapa? Sekarang berapa sih? 3,5 berapa sih? 3,5 tergantung Per kilometernya kan. Ya udah segitu aja. Justru lu perbaikin dari fasilitas-fasilitasnya. Armadanya lah ditambahin, KRL-nya kan. Misalkan busway juga dibenerin tuh. Terus jangan cuman ada di DKI doang. Merata gitu. Dan yang kendaraan yang udah bener-bener dicontoh, misalkan bagus nih, oh ini berlakunya bagus nih, diterapin ke yang lain. Contoh kayak Jaklingko di DKI kan emang bagus kan. Kenapa nggak diterapin di semua kota? Biar nggak ada yang namanya ngetem dan nggak macet gitu. Jabodetabek minimal lah. Itu dikembangin itu aja sih menurut gua. Jadi lebih baik ke sana, ke arah sana dulu ya, Iyalah. ketimbang gembar Listrik. mobil listrik ya. Iya, lama. Atau kalau mau gini, pemerintah tuh fokus di kendaraan umum, tapi kendaraan umumnya itu dipakein kendaraan listrik. Nah, kalau mau kayak Itu gitu ya. kalau itu Sama masih oke lah. Kayak busway kan gas. Iya. Kayak gitu kan. Kalau itu is oke lah. Bisa. Ya lebih baik ke situ aja lah Pak Luhut ya. Terus kerjasama sama kayak apa? Apa daring ya? Ojek daring kan? Daring, ya. Semua suruh pakai Online. listrik. Kok udah dah? Nyambung. Udah daring. Ojek daring. Gue pelangap-pelengnya Waduh. ngerti. Waduh. Sudah pakai kendaraan listrik Gitu. dari pihak Gojek atau Grab-nya atau yang lainnya, yang driver Taksi, segala bla, bla, macam. bla. Itu suruh pakai kendaraan Suruh listrik. beralih. Beralih. Subsidinya lebih ke mereka. Iya. Kayak gitu Biar kan. lebih jelas gitu. Lebih jelas. Tapi sebenarnya udah ada kan ya? Kalau untuk masalah kayak Gojek atau Grab Iya. itu udah ada. Tapi yang kan listrik sendiri, berdiri sendiri. Ya itu masih sendiri ya, belum ada itunya ya. Ya kalau mau yang disubsidi kayak mereka Gitu-gitu. kayak gitu. Karena kan armadanya lumayan banyak kan. Banget. Misalkan dia taksi kan taksi banyak kan. Iya. Yang gitu-gitu Kayak tuh. gitu-gitu. Plat kuning lah diutamakan. Walaupun sebenarnya ojol itu bukan plat kuning. Iya. Terus kerjasama lagi sama inian ekspedisi misalkan kayak JNE, Si Cepat atau yang lain-lainnya. Itu kurir-kurirnya suruh pakai kendaraan listrik. Kan gitu bisa. Step by step lah. Bisa. Biar benar-benar wah udah banyak kendaraan listrik baru pelan-pelan masuk. Ya gue aja deh yang jadi menterinya. Oke. 2024.
memang tahun-tahun untuk pilkada ya. Gokil. 2024 Bapak Adriansa. Anjir lah. Ya, untuk Indonesia 1. Gitu sih. Ini bahas-bahas Galak banget ya pada ya. Gila. Daripada Lebih masuk akal tempat gitu jemput mobil listrik ya kan. Itu nanti kendaraan umum dulu. bener. Kotanya. Iya. Gitu. Emang fuck lah. Enggak. Yang gue bilang gitu kayak Emang lu bilang apa tadi? gue bilang gitu kan kayak Oh iya. apa tadi gue ngomong apa ya? Goblok. Apa ya tadi gue ngomong? Oh iya ini kayak nunjukin aja eksistensi Indonesia tuh kayak gue mampu loh bikin mobil listrik gini kayak masyarakatnya. Bukan bikin dong. Ya maksudnya masyarakatnya menggunakan daripada mobil listrik itu sendiri gitu. Tapi tetap jadi konsumen juga ya. Iya konsumen juga. Bikin gimana ya? Gimana ya? Sebenarnya kalau kayak gitu udah dari dulu sih bikin listrik segitu kayak mobil listrik itu sebenarnya dari para anak-anak bangsa gitu ya yang bikin mobil listrik gitu tapi mungkin belum dilirik gitu. Dahlan Iskan ya waktu itu yang Dahlan ini kalau nggak salah waktu itu bikin. Pokoknya dari salah satu Ada. perguruan tinggi di Jawa Tengah kalau nggak salah tuh dia bikin kendaraan listrik gitu. Iya. Bukan dong. Bukan. Nggak tahu gue lupa tuh. Pokoknya ada tuh. Tapi Ya. intinya ya itu apa namanya? Di tujuannya tuh apa dulu deh? Bikin apa? Bikin ini kendaraan listrik. Terus dipikirin lah secara mateng mau kayak gimana sistem pensubsidiannya sama kayak gimana kedepannya tuh kendaraan listrik kan. Masa transisinya sih yang lebih jelas. Gitu. Yo. Oke. Quotes terakhir lah nih penutup dan Noval Fajriansyah. Closing statement Yang udah siap jadi untuk menteri. mobil listrik dan untuk 2024. Nggak dulu Langkah tuh, maju. yang lain dulu, Eka, Ariel dulu lah. Udah closing statement satu orang aja udah lu aja gitu. Nggak usah lama-lama dari menteri kita Tueh. aja dulu. Aneh, Bang. Gue ngambil dari liriknya Noah aja. Apa tuh? Jiwa yang lama segera pergi, bersiaplah para pengganti. Tambahan. Dan semoga tidak terulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.